Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى موصيا عباده في كتابه بالتقوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat yang masih kita rasakan hingga ringan langkah ikhlas hati kita untuk hadir di tempat mulia di hari Jumat yang Allah jadikan Sayyidul Ayyam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khutbah ringkas kali ini ingin mengajak kita bersama untuk bersyukur, kemudian memanfaatkan sisa waktu yang Allah berikan, yang semua itu adalah misteri. Kalau kita mengikuti perkembangan belakangan ini, semua berita seakan membuat kita risau, galau, gundah, panik ataupun cemas. Sedikit demi sedikit terungkap yang kemudian menjadikan kita sadar bahwa kita benar-benar di ujung zaman. Begitu kita melihat kondisi ekonomi, pendidikan, akhlak, perilaku di seluruh lapisan masyarakat, seakan betul-betul kiamat semakin dekat, dan memang semakin dekat. Jika kemudian kondisi ini hadir menyadarkan kita, yang kemudian kita tersadar bahwa antara bekal kita untuk hidup di dunia belum juga cukup, yang kemudian menyita waktu, tenaga, dan pikiran kita, lalu menyebabkan kita lupa menyiapkan bekal hidup yang sebenarnya, yaitu hidup di akhirat. Lalu muncul, ya Allah, jika kemudian hari ini kami mulai belajar salat, hari ini kami mulai mendekat ke masjid, hari ini kami mulai membuka Al-Quran walaupun terbata-bata huruf-huruf, mulai kami kebingungan antara ba dan nun, kha dengan jim, ta dengan ya. Namun niatan hati kita untuk sungguh membuat perbaikan dalam hidup kita di masa lalu yang begitu gelap misalnya, maka jika hadir rasa pesimis, akankah cukup waktu untuk menjadi orang yang diterima taubatnya? Kalau kemudian di usia pensiun mulai kita datang ke masjid, berapakah usia yang Allah sisakan untuk kita memperbaiki seluruh penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan memaksa dan bahkan tidak menginginkan hambanya terfokus pada hasil. Kalau sekiranya setiap kita yang berusaha, berjuang, belajar apapun bentuknya untuk meraih kebaikan, kalau fokus kita kepada hasil, maka sungguh semua kita tidak akan mampu berbuat dengan tenang, dengan optimis, karena hasil belum tentu kita dapati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengantarkan kita kepada satu proses yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan wahai Muhammad, perintahkan kepada hamba-hambaku, i'malu, berbuatlah, lakukanlah, memulailah, jalani proses dengan sungguh-sungguh.
Jika di antara kita ada yang baru memulai dekat ke masjid, jika di antara kita ada yang mulai menghafal Al-Quran, jika di antara kita ada yang mulai hijrah mencari nafkah dengan cara yang halal, sungguh hasil bukan menjadi fokus seorang hamba, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita menjalani proses itu. Adalah kemudian seorang sahabat yang tidak begitu terkenal bernama Junda' ibnu Dumrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menurunkan ayat tentang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, di fi sabilillah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Niscaya dia akan mendapatkan pengganti tempat yang lebih baik dari tempat yang sebelumnya dia tinggalkan. Berapa banyak di antara masyarakat kita enggan meninggalkan cara usaha yang haram menuju yang halal, masih terpikir bahwa jangan-jangan nanti hidup keluarga tidak mampu ditopang, pendidikan anak masih panjang. Dengan banyak alasan kemudian kita bertahan dengan tempat yang mencari rizkinya masih remang-remang. Berapa banyak yang kemudian merasa berat hati untuk memulai melakukan kebaikan-kebaikan hanya karena alasan yang sifatnya prasangka atau asumsi. Maka hadirlah seorang sahabat Junda' ibnu Dumrah. Ketika dia mendengar tentang ayat hijrah ini, dia kemudian mengatakan, "Wallahi lan abita hadhihi lailata fi Makkah." Demi Allah, aku tidak akan bermalam pada malam ini di Makkah. Dia dalam kondisi sakit dan sudah tua renta. Dia kemudian minta kepada orang terdekatnya untuk membopong dia, menggotong dia dengan tandu untuk menuju Madinah. Kalau hari ini kita memiliki bis, pesawat, dan mobil yang bisa cepat mencapai tujuan, maka hari itu seorang sahabat Junda' ibnu Dumrah minta ditandu untuk menuju Madinah. Begitu sampai di Tan'im, jarak yang tidak begitu jauh dari Makkah, sakitnya semakin parah, lalu dia mendekat ajalnya. Dia yakin bahwa tidak akan kuat untuk sampai di Madinah, untuk hijrah. Kemudian di kondisi itulah dia tepukkan kedua belah tangannya lalu mengatakan, "Allahumma hadhihi laka." Ya Allah, ini untukmu. Aku berbaiat kepadamu sebagaimana Rasulmu berbaiat kepadamu. Dia meniatkan sungguh untuk hijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita ketahui bahwa hijrah itu hanya wajib untuk yang mampu pada waktu itu. Hijrah tidak diwajibkan kepada yang sudah lanjut usia, kepada wanita dan anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat sebelumnya itu mengecualikan illal ladzina stud'ifu minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki yang sudah tua renta dan wanita juga anak-anak. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Tidak cukup mampu untuk mencapai Madinah atau keluar dari Mekah dengan halangan orang-orang kafir di Mekah. Namun sahabat ini begitu dia tepukkan tangan dan kanan dan kirinya mengatakan, "Ubayyi'uka ya Rabb ala ma bay'aka bihi rasuluk." Ya Allah, aku berbaiat bersumpah kepadamu setia untuk mengikuti Rasulmu, ini untukmu. Ajalnya pun datang. Rupanya berita ini sampai kepada para sahabat. Para sahabat pada waktu itu masih memandang bahwa tercapainya tujuan hijrah di Madinah adalah prestasi yang seharusnya dikejar. Sampai-sampai para sahabat ketika mendengar berita ini lalu mengatakan, komen kalau bahasa kita hari ini, "Wallahi law wafa hadzal rajul mablaghahu lakana awfa ajruhu indallah." Demi Allah, kalau sekiranya kakek ini sampai pada tujuannya di Madinah, sungguh pahalanya akan begitu besar. Para sahabat masih melihat hasil itu menjadi fokus sebuah kesuksesan sudah terwujud. Urung kemudian para sahabat ini mengomentari lebih panjang turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membantah sangkaan para sahabat. Jika kemudian ayat setelahnya atau sambungan dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ila Allah wa rasulih dalam rangka niat hijrah menuju Allah dan Rasulnya.
Kalau di awal ayatnya wa may yuhajir, barang siapa yang berhijrah, konotasinya lebih dekat kepada sampai di tujuan. Namun sambungan tengah-tengah ayat ini wa may yakhruj min baitihi, baru keluar saja dari rumah, muhajiran ilallahi wa rasulih, hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Summa yudrikhul maut, lalu dia didatangi oleh ajalnya, wafat, ajalnya datang, dia kembali kepada Allah. Summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Rupanya bukan cuma sahabat yang komentar terhadap wafatnya seorang sahabat Junda' ibnu Dhamrah. Sampai berita ini kepada orang-orang kafir Makkah, mereka tertawa lalu mengatakan, ma balagha hadzal rajul mablagha, demi ini mereka, orang-orang ini tidak sampai mewujudkan keinginannya. Kemudian turun ayat yang tadi mengatakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang baru keluar dari rumahnya, niatnya adalah hijrah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh meskipun tujuannya belum tercapai, ketika ajal datang menjemputnya, maka sungguh pahalanya sudah tetap dan tercatat di sisi Allah. Ujung ayat ini ditutup dengan wa kanallahu ghafurur rahima. Semua kita ingin diampuni, semua kita ingin husnul khatimah. Terkadang baca Al-Quran belum lancar, solat kita belum tumakninah untuk khusyuk memahami setiap bacaan dan gerakan solat pun urung kita pelajari. Namun ketika niat kita tulus ingin memperbaiki karena Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kemudian ajal pun datang, wa kanallahu ghafurur rahima, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pahala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni semua yang pernah kita lakukan di saat kita wafat dalam keadaan niat sungguh untuk taubat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum thaniyatan fis sirri wal 'alan bi taqwallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua nasihat yang sampai kepada kita, baik itu dari Al-Quran, dari ujangan para ulama, dari kalangan sahabat, hadis para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'it tabi'in, dan hingga sampai kepada kita pada zaman ini, sungguh semua nilai-nilai Islam, baik dari Al-Quran maupun hadis, telah sampai kepada kita melalui perjuangan banyak orang, terutama penghulunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling berhak untuk kita muliakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memulai pemuliaan ini dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karenanya Jumat adalah hari yang Rasulullah anjurkan kita untuk bersalawat sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المستضعفين من عبادك في كل مكان، في غزة، في فلسطين، في سوريا، وفي السودان، وفي اليمن. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اسق جوعهم. اللهم أطعم جوعهم
واسقي جرحاهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم انصر مجاهديهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا على أعدائك أعداء الدين من الصهاينة يا رب العالمين لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا قوي يا عزيز اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا الصلاة فيه اللهم وحد كلمة المؤمنين في كل بقاع الأرض اللهم من أراد سوءا بأمة نبيك في هذا البلد وفي سائر بلاد المؤمنين عم فرد كيده عليه يا رب العالمين فلا حول ولا قوة لنا إلا بك يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة